Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, adada ma afdama al-hujjaju min al-miqati wa adada ma rafa'u bil talbiyatillahi al-aswat. Allahu akbar, adada ma dakhala al-hujjaju Makkah wa nazalu bi tilka ruhban. Allahu akbar, adada ma tawafu bil baitil atiqi wa azama al-hurumat. Allahu akbar, adada ma kharaju ila Mina wa waqafu bil Arafat. وعدد ما باتوا بالمزدلفات وعادوا إلى الميناء المبيت ورمي الجمرات. الله أكبر، عدد ما أراكوا من الدماء وخلقوا من الرؤوس تمزيات بفاتر الأرض والسماوات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نحمده على ما من به علينا من مواسم الخيرات وما تفضل به من زاد الأطيب بالحبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مسابق النعم ودافع النقام وفارق الكربات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق وأفضل البريات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى ما دامت الأرض والسماوات، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله وبارك رسول الله، ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin wa hadirat jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari yang cerah, di waktu duha, di tempat yang aman, kondisi kita semuanya sehat walafiat insyaallah, diberikan kelapangan rezeki, diberikan kedamaian di tempat tinggal kita. Apalagi yang kurang, di sebelah sana telah menanti hewan kurban yang akan segera kita sembelih dan kita nikmati bersama. Oleh karena itu, tidak ada satu kata yang paling pantas kita ucapkan di pagi hari ini. Marilah kita semua meningkatkan rasa syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salam dan salawat juga semoga selalu tercurah pada kedua kita, junjungan kita, seseorang yang telah ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa syariat ini hingga ke puncaknya manasik haji, dan kemudian 3 bulan berikutnya beliau meninggal dunia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. 23 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai suri teladan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita umatnya. Bukan hanya di Mekah, bukan hanya di Madinah, bukan hanya di Afrika, bukan hanya di Eropa, bukan hanya di Asia, bahkan di seluruh muka bumi ini semuanya mengikuti syariat
yang dicontohkan Nabi besar Muhammad SAW. 23 tahun, 13 tahun periode di kota Mekah, 10 tahun periode di kota Madinah. Rukun Islam disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Perintah, makna, pemahaman, pengamalan, pengokohan makna syahadat dipenuhi Rasulullah dan para sahabatnya di periode kota Mekah. Makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat yang tadinya tidak kenal dengan satu Tuhan, yang tadinya tidak kenal dengan Allah, yang tadinya tidak kenal dengan tauhid, yang tadinya tidak kenal dengan akhirat, yang tadinya menuhankan hawa nafsu, yang tadinya menuhankan banyak Tuhan, kemudian berubah di kota Mekah. Tauhidnya tumbuh, akidahnya tumbuh, ukhuwahnya tumbuh, semangat membela Islamnya tumbuh. Kemudian menjelang akhir dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah, turunlah perintah sholat 5 waktu, sehingga 2 rukun Islam diselesaikan Rasulullah SAW di kota Mekah. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan konsekuensinya. Yang kedua, menunaikan sholat 5 waktu dan maknanya, waktunya, contohnya, rukunnya, syaratnya, dan kewajibannya. Kemudian Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Dari sanalah rukun Islam yang ketiga dan keempat turun dan dilaksanakan Rasulullah dan umat muslim di kota Mekah. Yang pertama, perintah puasa di bulan Ramadan yang turun pada tahun 2 Hijriah. Dilanjutkan dengan perintah zakat di kota Madinah pula. Kemudian singkat cerita, menjelang akhir hayat hidupnya Rasulullah SAW di 10 Hijriah, beliau melaksanakan haji yang paling besar, karena selama ini haji dilakukan oleh amirul mukminin para sahabat. Kemudian di 10 Hijriah ialah haji yang paling besar dilakukan, dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dengan ratusan ribu umat muslim yang melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Dan di kota Mekah inilah syariat rukun Islam yang kelima dicontohkan Rasulullah SAW. Dan di puncaknya haji, yaitu wukuf Arafah, turunlah ayat surat Al-Maidah, ayat yang ketiga, di mana ayat ini sekaligus menetapkan Islam agama yang sudah sempurna, Islam nikmat yang cukup, dan Islam satu-satunya agama yang diterima, yang diridhoi, yang dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Al-yawma, pada hari ini, hari apa? Hari Arafah, di padang Arafah, sore hari. Pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan bagimu din kamu, agama kamu, aturan hidup buat kita manusia dan jin, agar kita selamat, agar kita bahagia, agar keluarga kita terjaga. Karena ujian kita banyak, karena godaan kita banyak, karena masalah hidup kita banyak, maka kita butuh aturan yang akan membingkai keluarga kita, diri kita, jamaah kita, semuanya dalam lingkup selamat. Karena ujian menghapuskan dosa, mendapatkan kebahagiaan, itu adalah awal pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum hadiah utamanya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Islam ini agama yang sudah sempurna dari awal hingga akhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan nikmatku padamu. Nikmat itu tidak perlu berlebihan, yang penting cukup.
Islam itu cukup. Pelajari Islam, pahami Al-Quran, kenali Rasulullah, kenali Islam. Kita akan menemukan keselamatan, kedamaian, keramahan, keberkahan di sana. Semua gerak hidup kita, dari mau tidur sampai mau bangun tidur, bahkan mau masuk toilet pun ada dicontohkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Waraditu lakumul Islam Madinah, dan aku ridhoi. Yang bilang ridha bukan manusia, yang bilang ridha bukan gubernur, yang bilang senang bukan menteri, bukan presiden, bukan orang yang paling tinggi jabatannya di bumi ini, tapi yang bilang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridha, Allah yang punya dunia, Allah yang punya akhirat. Kita mau bahagia di dunia, kita mau selamat di akhirat, gampang masuk Islam. Yakini Islam, pelajari Islam, pertahankan. Wa tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setelah ayat ini turun, diterangkan malaikat Jibril alaihissalam menemui Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya pada hari ini telah disempurnakan urusan agamamu, maka terputuslah apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan demikian juga apa yang dilarangnya. Malaikat Jibril kasih tahu, ya Muhammad, dengan turunnya ayat ini maka selesai apa yang diperintah, apa yang dilarang, selesai sudah, sempurna sudah. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, karena itu kamu kumpulkan para sahabatmu dan beritahu kepada mereka bahwa hari ini adalah hari terakhir aku bertemu denganmu. Wadahnya malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW maka disebut haji wadah, haji terakhir. Sebagaimana kita pahami, malaikat Jibril lah yang menurunkan ayat Allah kepada semua para nabinya, termasuk semua para rasulnya, termasuk pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa itu syahadat, apa itu salat, apa itu puasa, apa itu zakat, dan bagaimana itu haji, semuanya diajarin sama malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan cara wudhu kita, cara mandi besar kita, cara apapun dalam syariat diajari malaikat Jibril oleh kepada Nabi Muhammad SAW dan dari Nabi Muhammad SAW pada kita semua umatnya hingga akhir zaman, insya Allah. Kemudian setelah pertemuan itu Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya dan menceritakan tentang berita yang dibawa malaikat Jibril, tentang ayat terakhir, juga tentang pertemuan terakhirnya dengan malaikat Jibril alaihissalam. Seketika itu para sahabat bergembira dan mereka berkata, agama kita telah sempurna, agama kita telah sempurna, agama kita telah sempurna, sempurna, tidak ada kekurangan. Sekali lagi, yang menyebutkan sempurna bukanlah manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita di sini warga jamaah, agama kita Islam, keluarga kita Islam, anak-anak kita Islam, orang tua kita Islam, pertahankan agar kita kalau nanti berpisah ketika mati, nanti dibangkitkan kepada manusia, kita akan ketemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga ini satu, Islam. Jangan keluar dari Islam. Apapun ujian hidup kita, pertahankan Islamnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Namun ketika berita ini sampai ke telinganya Abu Bakar As-Siddiq, dia bukannya bergembira, dia malah tidak dapat menahan kesedihannya dan kembali ke penginapannya, lalu mengunci pintu dan menangis dari pagi hingga malam. Kenapa sahabat Abu Bakar bukan malah bahagia dengan Islam telah sempurna? Dia menangis bukan masalah Islamnya, tapi itu artinya Rasulullah SAW sudah selesai tugasnya. Rasulullah membawa 5 syariat, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Ketika haji sudah selesai, selesai tugas Rasulullah SAW. Hadirin hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah, lihatlah ada seorang manusia yang
Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini untuk memberikan contoh seumur hidupnya 23 tahun. Oleh karena itu sangat pantas kalau kita selalu bersalawat atasnya agar kita dekat dengan dia dan kita menghidupkan sunnah-sunnahnya sebagaimana kata Nabi SAW, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati." Siapa yang menghidupkan sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dan siapa yang mencintai aku, dia akan bersama aku di surga. Hadirin sidang jemaat, hadirat jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Sunnah-sunnah Nabi sangat banyak hari ini. Dimulai dengan takbir, dimulai dengan salat Idul Adha. Nanti kita akan potong kurban. Kami sarankan jamaah semuanya yang hari ini dimudahkan rezekinya untuk berkurban. Ketika hewannya disembelih, jangan diam di rumah. Hormati hewan kurbannya, syukuri hewan kurbannya. Bagaimana caranya? Hadiri ketika hewan bapak ibu akan sembelih, lihatlah ketika golok penyembelih sampai di leher hewan kurban kita, itulah momen yang paling sakral, momen yang paling istijabah. Kita berdoa, ya Allah terimalah kurbanku, ya Allah berkahi rezekiku, ya Allah selamatkan keluargaku, minta apa saja. Jadi sambil lihat kurbannya disembelih, kita juga berdoa. Jadi sangat diharapkan nanti ketika penyembelihan semua keluarga yang tahun ini dimudahkan untuk berkurban untuk hadir lihat kurbannya disembelih. Hadirin hadirat sidang Idul Adha rahimahullah. Kemudian terakhir ada riwayat dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu dari Tariq bin Shihab, dikatakan ada seorang Yahudi datang kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kalian membaca sebuah ayat dari kitabmu yang jika ayat ini diturunkan kepada kami umat Yahudi, niscaya kami menjadikan hari ini sebagai hari raya." Jadi kata tokohnya orang Yahudi, sesungguhnya umat Islam sering baca ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum al-ayat. Kata Yahudi, ayat ini buat kita orang Yahudi, hari itu kami jadikan hari raya. Dan hari itu diturunkan di 9 Arafah hari Jumat. 9 Zulhijjah di Padang Arafah hari Jumat. Oleh karena itu hari ini bersyukurlah kita semua masih diberikan panjang umur, sehat, iman, Islam, dan kita mampu hadir di tempat ini. Mudah-mudahan semua yang kita korbankan pada hari ini, tenaganya, dananya, waktunya, semuanya membuat kita mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni dosa-dosa kita dan dikabulkan doa-doa kita, dan jadikan anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza li wa lakum wa lisanil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin azim fastaghfiruhu innahu huwas samiul alim wa innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wajid alayhi wa tafadhal wa barik bijalalika wa kamalika zaini ibadik wa ashrafi ibadik wa asadil arami wal azam wa imami taibata wal haram wa banba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam Abi Qasim Sayyidina wa Maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi at-taqarruba ilaihi bi zabhil qurban wa qarana lahu bi salati fi muhkamil Qur'an wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul fadli wal imtinan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man qama bi syara'il Islam wa haqqaqal iman sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin wa sallama tasliman katsira amma ba'du ayuhan nas ayuhan ittaqu rabbakum wazkuruhu ala man an'ama bihi alaikum min mashru'iyatil adha'i allati tataqarrabuna biha ila rabbikum wa tunfikuna biha nafa'isa amwalikum wa rajimus salata ala khairi khalqihi alaihi salatu wassalam فقد قال أمركم الله بذلك إرشادا لنا وتعليما وإسلالا لنبيه وتعزيما فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم انصرنا مجاهدين في كل مكان وكل زمان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وكل زمان اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين Allahumma ya Allah, terimalah semua ibadah kami pada pagi hari ini. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah hewan kurban kami ya Allah. Kuatkanlah ukhuwah kami ya Allah. Kuatkanlah hubungan hati kami ya Allah. Berilah kami kemampuan untuk terus taat kepadamu ya Allah, menjauhi laranganmu ya Allah. Allahumma ya Allah, berkatkan rezeki kami ya Allah. Kokohkan keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sambungkan hati kami yang jauh ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala abdika rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ya'ti qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum washkuruhu ala ni'matihi wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.